Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal analisa oli sebentar ya. Terus habis itu bahas soal eh, pabrikan bikin oli encer itu ya. Lagi ada yang mempertanyakan mengapa kok penulis itu anti banget dengan oli encer. Bahas analisa uji panggang oli yang nomor 15 dulu. Jadi di maaf ya penulis saat itu lagi kepotong kali omong-omongan ya. Di hasil akhirnya adalah oli Idemitsu-nya itu hitam duluan. Jadi dibanding bahkan dengan oli 24 ribuan pun ya, oli Idemitsu itu hitamnya jauh lebih cepat. Jadi Idemitsu jadi hitam jauh lebih cepat. Hitam lebih cepat ini ya kalau menurut penulis sih bukan tanda bagus ya. Sayangnya penulis eh, sudah nggak punya Prima XP lagi, terus nggak nyimpan, maaf. Jadi iya, nggak ada yang bisa dibandingkan ya. Tapi dibandingkan oli win ya, yang harganya 24.000, sementara itu oli 24.000 itu 1 liter ya. Sementara itu oli Eneos Eneos Idemitsu itu 50.000 untuk 800 ml. Itu harga termurah loh ya, penulis cari ini. Kalau harga normalnya nggak tahu. Untuk yang win itu normalnya ya segitu itu, 24.000 1 liter. Kalau mau cari yang drum ada yang 20.000 juga. Yang jelas oli win bertahan lebih lama. Kalau dari sisi warna ya nggak begitu jauh beda daripada yang yang lain-lain seperti Castrol GPS atau yang Unilopal ya. Dari sisi visual nggak kelihatan terlalu jauh. Ya mungkin karena pembandingnya itu ya, apa jenenge, Idemitsu yang ya wis hitam jauh lebih cepat lah. Mungkin ada yang membantah ya, yang ngomong hitam itu bukan tanda oksidasi. Tapi di uji apa ya, lupa menulis yang ada bencunya lagi apa ya, yang sebelumnya sama Eneos itu ya. Ini mobil belok kiri kanan ngambil jalan. Tapi hitamnya itu rasanya sudah ciri yang rusak gitu loh. Mungkin ada yang bantah, tapi buktinya kalau kita melakukan drop test, kalau warna oli sudah hitam ya harus diganti gitu. Ya tentu suhunya nggak normal ya, suhunya mungkin 250 derajat atau lebih. Tapi
eh, masalahnya oli-oli lain nggak secepat itu oksidasi. Dan setahu penulis uji oksidasi itu ya segitu itu suhunya 250 derajat. TFO-nya itu API-nya kalau nggak salah SL ya. Tapi ya jelas cuma tulisan toh. Jadi penulis nggak yakin itu sudah dilakukan uji tin film oksigen otik tes ya. Jadi penulis nggak tahu apakah itu olinya memang sudah benar lulus uji TFO. Yang menarik lagi adalah Eneos molybdenum juga sama hitamnya kan. Mengapa merek Jepang kayak gitu? Yang apa namanya? Yang Idemitsu kayak gitu. Yang Eneos kayak gitu. Penulis jadi inget yang siapa? Ngedrain oli AHM-MPX. Jadi kan MPX itu ada tulisannya IDE di belakangnya. Kode olinya dibuat oleh Idemitsu, mereknya Idemitsu. Walau bungkus luarnya HM ya. Jadi yang PCX 160 itu kan olinya kalau di drain 1000 km hitam banget ya, padahal motor baru. Kalau yang motor-motor baru yang lain rasanya ya kalau normal mesinnya ya olinya pas ya, nggak mungkin warnanya seperti itu. Hitam terus kayaknya berkurang. Terus penulis sendiri sih pengalamannya pakai Yamaha. Mengapa kok cawe-cawe senggol-senggol Yamaha? Karena kan Yamaha itu adalah oli yang seringkali buatannya Nippon Oil. Dan Eneos adalah produk dari Nippon Oil. Jadi penulis curiga Yamaha itu oli yang diformulasikan oleh Nippon Oil. Formulasi itu ya maksudnya aditif-aditifnya ya. Kalau bahan oli mungkin ya njupuk saonoe lah. Saindu. Penulis oh ya nanti coba Evalup lah ya. Dengan Evalup bagus mana oli merek Jepang dengan nanti tak coba lah oli merek Jepang dengan oli yang jelas-jelas dibuat dari bahan daur ulang. Jadi Evalup itu kan dia punya perusahaan pengolah oli bekas sendiri. Pabrikan lain yang punya itu Ajib. Terus habis itu BP atau biasa kita kenal Castrol ya. Jadi merek Eni, merek Ajib, merek Eni, merek Ajib, merek Castrol itu punya perusahaan pengolah oli sendiri, pengolah oli bekas sendiri ya. Nanti dilihatlah kualitasnya kayak gimana, bagus mana antara Evalup dengan Idemitsu. Kalau sampai lebih bagus Evalup, parah ya. Dengan oli bekas saja, dengan pengolahan oli bekas saya sampai kalah ya.
ya paling nggak harus setara lah ya. Kalau nggak gitu, wis merek Jepang ini merek-merek merek rusak ya. Suspensinya jelek, terus olinya jelek. Entah kenapa ya merek Jepang sekarang tanda kemerosotan. Terus tapi oli winnya sendiri ada kelemahannya, menguapnya jauh lebih cepat. Memang volumenya penulis kurang ya, tapi tetap menguap lebih cepat. Padahal itu penulis sudah pilih SAE 40. Penulis nggak nyangka bisa seperti itu hasilnya. Penulis pikir kayak Prima XP, oh mungkin karena pengaruh apa jenenge, karena pengaruh additive viscosity index improvernya, tapi ternyata enggak. Karena ya Win itu ya oli single grade pun mengalami seperti itu, menguap lebih cepat. Kalau yang nyebarnya kerak, aduh, penulis lupa ngamati ya. Nanti penulis uji lagi lah yang lawan Evalup. Nanti jangan Idemitsu, Eneos Molybdenum aja lah lawan Evalup. Terus nanti Winnya lawan Mesran SAE 40, biar kelihatan bedanya lah. Entah mengapa ya, Mesran SAE 40 walau oli lama, resep lama, itu oke banget ya dalam penahanan oksidasi, daya tahan terhadap panas. Ya, awis lah gitu dulu soal analisa olinya. Yang berikutnya adalah oli encer, hubungan oli encer dengan rekomendasi. Jadi oli encer itu pasti kemampuan melapisi logamnya lebih lemah. Memang ada beberapa cara untuk membuat oli yang lebih encer itu sehingga kemampuannya sama dengan yang lebih kental. Yang biasa diomongkan itu adalah kalau zaman dulu ya 10W30 kemampuannya masih bisa sama dengan 10W40. Tapi itu dilakukan dengan menambahkan sesuatu pada olinya. Sesuatu yang membuat harga olinya lebih mahal. Tapi sekarang ini kan gimana ya, harga oli encer itu kan murah kalau dibandingkan oli yang kental, kan murah. Harga SAE 20W50 multi apa jenenge, motor multi power 130.000, motor skuter 130.000 juga, walau yang kendaranya belakangnya 30 atau yang 40, kok harganya sama. Padahal kan kalau dari teori harusnya ya lebih mahal, karena yang lebih encer itu dikasih sesuatu yang membuatnya biar kemampuannya bisa menyamai yang lebih kental. Tapi faktanya enggak. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya pakai oli yang lebih encer tapi kemampuannya tidak dibuat
menyamai yang lebih kental. Ya aus terus apa eh, suara mesin berisik, performa nggak keluar. Yang performa nggak keluar sekarang sudah makin banyak buktinya. Nggak cuma untuk motor tok, untuk mobil juga. Sumbernya dari mana? Ya dari testimoni ya, kan penulis akhir-akhir ini apa ya, cukup sering ya promosi oli Mestran SH40. Dan banyak loh ya, nggak cuma yang di motor tok, tapi di mobil juga. Wah, tarikan jadi lebih enak ya. Jadi lebih kencang. Ada yang mendasarkan pada angka 0-100 ya. Mobil 0-100. Iya, ada perubahan. Walau memang ada apa mobilnya Brio sih. Brio itu kan ya sudah didesain lah untuk pakai encer. Nah itu pakai meseran saya 40 agak terlalu kental, tapi begitu dikasih campuran minyak goreng jadi makin cepat lagi. Nah, katanya lebih kencang dari Shell kalau nggak salah ya. Shell Opel 1030, belakangnya 30 lah pokoknya. Nah mobil pun seperti itu. Jadi bisa ngerasakan perbedaan performa pakai lebih kental dikit. Apalagi yang apa sebelumnya pakai 0W20, pakai apa 0W20 ya sebelumnya, terus habis itu pakai 5W30. Wah asli top speed jadi lebih gampang, apa akselerasi lebih cepat kayak gitu. Ada juga yang pakai Mestran yang ya memuji juga, enteng ya, mencapai 140-nya ya. Udah enteng sekarang. Ya memang kalau Mestran ada tambahan lainnya selain dari lebih kental, tapi karena memang Mestran itu aditifnya kan lebih minim sehingga mesin itu lebih lega. Tapi ya tetap ya, dengan kekentalannya seperti itu untuk mobil justru bisa membantu. Memang nggak semua mobil, kayaknya yang mesin Toyota ya, Toyota atau Daihatsu atau mungkin Suzuki ya. Suzuki enggak sih, Suzuki yang sekarang APV ya. Kok APV? Apa? Suzuki apa? Ambul habis pokoknya Suzuki SUV yang akhir-akhir ini itu kayaknya memang sudah cocoknya yang 30 belakangnya. Tapi kalau yang belakang apa? Yang awal-awalan itu kayaknya butuhnya yang 40 ke atas. Ini kita ngomong soal mobil ya. Kalau yang motor kayaknya sampai sekarang nggak ada perubahan. Di mobil ya kita tahu sendiri lah, harga komponen mobil berapa, rego pistonnya tok piro, padahal ukuran misalnya hampir sama ya. Dibanding dengan yang punya motor, waduh beda jauh ya. Penulis lihat yang paket komplit apa, piston silinder ori 400.000 wis komplit wis untuk motor ya. Kalau untuk mobil saya itu cuma satu piston tok, itu pistonnya tok, tanpa bagian tengahnya, tanpa ringnya. Mengapa kok sampai perlu teknologi tinggi seperti itu? Mengapa kok sampai harga beda jauh seperti itu? Ya karena
biar mobilnya itu lebih tahan pakai oli encer. Jadi komponen-komponen semuanya dibuat yang paling durable. Proses pembuatannya dibuat paling durable. Kualitas materialnya juga pakai yang bagus. Terus selain itu dikasih coating pelapis apa? Ya teknologi macam-macam seperti ya nikasil atau apalah gitu ya. Gak diomong no tadi. Cuma diomongi mesinnya sudah siap gitu kan. Sehingga ketika beneran mobilnya dikasih oli ya encer ke encer, enggak cepat rusak, enggak cepat aus, karena ya sudah dipilihkan bahan yang awet. Nah kalau di mobil, kalau di motor enggak. Di motor mana ada ya kita dengar teknologi pakai teknologi penguat logam ini, penguat logam ini. Itu dulu ya, dulu. Kalau sekarang nggak sesuai dengan kenyataan. Mungkin ada misalnya Yamaha apa di hasil silinder. Apa pernah ngomong di hasil itu bikin lebih awet? Enggak. Kayak teknologi mesinnya Honda wes. Apa pernah dengar teknologi mesinnya apa PCX 160 membuat komponennya lebih awet? Enggak. Mungkin lebih dingin, lebih efisien atau apa, tapi enggak soal awet. Mungkin dulu pernah dengar rocker roller, teknologi rocker roller bisa membuat pelatuk itu lebih awet karena pakai roller. Tapi faktanya apa? Faktanya kalau ada mesin kemelotrak ya, suaranya berisik. Justru kadang sumbernya itu ya dari rollernya itu yang halus. Terutama di NMAX ya. Di NMAX kita dengarnya. Masa nggak lihat fakta itu sih? Zaman dulu yang namanya bongkar mesin karena aus itu penulis jarang sekali denger ya. Jarang sekali. Motor umur puluhan ribu, oh ya wes. Oke saja. Zaman itu belum ada zaman oli dipaksa encer ya. Tapi sekarang mesin makin rapuh. Jadi makin nggak awet. Tuh, nah masih macet. Mungkin ada yang ngomong kualitas besi zaman sekarang itu beda dari zaman dulu. Ya mau serendah apa sih? Emang SG ini aja lah. Kayak Honda Grand yang disebut gampang rusakan, gampang jebol itu ya. Emang seberapa cepet sih jebolnya itu? Honda legenda sekalipun ya. Apa bener-bener rusakan banget gitu ya? Yang rusak itu biasanya cuma soal apa starternya, apa ngebul jarang ya. Ngebul itu ya umurnya ya nggak dalam 1000 km, nggak dalam 5000 km, tapi mungkin ya 12.000, 20.000 gitu. Yang penulis tahu soal motor paling jeleknya Honda ya itu legenda ya. Honda legenda paling gampang rusak.
Yang berikutnya juga penulis pernah ngeluh mesinnya bunyi atau apa, tapi sampai penulis jual lagi ya, sembuh pirang atus kilometer ya, mesin nggak pernah turun, masih oke. Kesalahan cuma pernah terjadi karena penulis pakai aditif apa itu jenenge, aditif top one ya, aditif untuk mobil. Disarankan sama sales, ini loh enak ini pakai aditif ini, suara mesin bisa halus. Aditif pengental oli saat itu penulis lugu banget, wah bikin halus dah ya wes, oke, harga piro ya, 30.000 atau 40.000 saat itu. Mungkin kalau sekarang ya 80 ribuan Pak ya. Belani. Embo lah wis pakai saat itu. Wes oke. Olinya oli top one 20W50. Emang suaranya mesin agak kasar. Kan top one saat itu kualitasnya naik turun ya. Kadang halus, kadang kasar. Wis halus nemen, wis kasar nemen. Ya wis kasih. Wah, bener halus ya suaranya. Tapi ya begitu penulis pakai geber selip koplingnya, parah wis, bisa sampai gak jalan loh ya motornya ya, gara-gara saking nuruti pakai aditif oli ya. Nah kalau sekarang penulis baru tahu, oh itu gara-gara aditifnya gak kompatibel dengan selip kopling, aditifnya nggak kompatibel dengan kopling basahnya. Tapi ya tetap bagian lain-lain yang ruang pembakaran yang macam-macam saya oke, nggak rusak, bahkan sampai dijual ya tetap oke. Tapi sekarang ya banyak cerita ya, bahkan ada motor ya PCX 160 dibongkar dalam 1000 km gara-gara pistonnya baret. Kalau yang NMAX kasus pelatuknya, kasus VVA-nya, ada yang bearingnya oblah, ada yang rollernya oblah, ada yang ya sekitar VVA-nya itulah oblah. Padahal umurnya ya ada yang 12.000, ada yang 14, 20 juga ada. Cirinya suaranya kasar. Kok bisa kayak gitu? Ya satu olinya jelek, yang dua olinya kayak NCR. Ini sekarang menulis bahas soal ngerusak mesinnya lah, bukti nyata mesinnya rusak. Ini penulis masih belum ngomong soal yang pistonnya baret atau macam-macam. Penulis ini sayang ya, waktu awal-awal gak hati-hati sehingga kena fuel dilution. Tapi semenjak wes menghindari oleh 10W40. Kalau pakai 10W40 cuma sebentar loh ya. Itu ya sampai sekarang masih terjaga ya performanya. Dari awal 1000 km sampai sekarang 19.000 turun. Ya sudah 19.028. Sampai sekarang 19.000. Performa mesin masih kira-kira setara. Jalan 113 masih bisa. Akselerasi ya masih oke. Nah, penulis coba nanya yang punya NMAX yang lain lah. Apa sekarang masih bisa 100? Ya sama lah dengan keadaan pertama. Penulis kan top speednya emang dari awal ya 113 itu ya.
Apa yang punya NMAX lain masih sama? Atau misalnya kalau punyanya PCX atau Vario, apa kecepatan top speednya masih sama seperti ketika masih baru dulu dengan umur 20.000 km? Apa akselerasi masih sama, masih enak? Maaf penulis skeptis, tapi kok rasanya banyak yang bakal jawab tidak ya. Kalau misalnya olinya sampai sekarang masih pakai rekomendasi pabrik. Atau misalnya kalau performa masih ya nggak parah-parah amat, suaranya jadi kayak depan ini keras gitu ya, nggak bisa halus banget. Padahal ya ini penulis beberapa kali pakai oli yang iya kualitasnya ya hampir sama lah kayak oli rekomendasi pabrik. Tapi karena penulis ya pakainya sebentar tok, makanya ya nggak sampai parah ya. Walau ada beberapa kali dirusak sama oli, tapi ya nggak sampai fatal lah ya. Ya moga-moga untuk berikutnya nggak ada oli yang bikin fatal juga. Oli apa mesin yang kayak kanan ini yang suaranya sampai kayak gitu, nggak yakin penulis performanya bisa masih tetap prima. Ya makanya kalau di jalan kadang ketemu motor gitu ya, ada PCX bisa ketinggal jauh, ada NMAX bisa ketinggal jauh, ya salah satunya itu lah. Kalau ada juga yang misalnya karena pakai gasnya kasaran ya, sehingga kampas koplingnya gak sehat. Tapi ya penulis yakin ya rekomendasi pabrik untuk oli encer itu nggak dipikir, nggak ada risetnya. Risetnya bukan di Indonesia, tapi di luar. Orang apa yang kelihatan motor dibawa keliling-keliling itu bukan untuk uji oli, tapi untuk biar ada bocoran foto, spy shoot, biar ke foto sama orang di jalan. Tuh pamer, ini loh ada motor baru. Bukan untuk ya neliti. Kalau neliti ya nggak akan lah, nggak akan terjadi sampai ya apa ada kerusakan sebelum servis pertama. Tapi bahkan NMAX pun ada yang motornya rusak sebelum servis pertama. PCX banyak, Vario ya kayaknya banyak juga. Terus nanti penulis lihat tuh. Ini motor penulis masih standar orisinil, tapi kondisi menurut penulis masih cukup oke. Bukan karena pakainya halus, ya tahu sendirilah tiap hari penulis jalan 100. Terutama berangkatnya, pulangnya juga kadang gitu, sering-sering dipakai 0-100. Jadi motor awet atau enggak sekarang ini bukan tergantung cara pemakaian, tapi cara mengganti olinya, memilih olinya. Ya wes lah gitu aja ya. Wes lihat nanti lah wes ya. Gitu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.